Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jody Padilla dengan NIM 12801 akan menjelaskan tentang subjudul kajian literatur dari artikel dengan judul Dampak Produksi Nikel terhadap Ekonomi Nasional, Pendekatan Intermediasi melalui PDB Sektor Pertambangan tahun 2020 sampai 2024. Di sini ada beberapa teori yang kami angkat. Di antaranya ada administrasi publik. Menurut perspektif Pasolong tahun 2020, bahwasannya administrasi publik dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan individu dan organisasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pendekatan di sini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kebijakan yang dikeluarkan, namun juga seberapa baik proses administratif itu dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui kerjasama antar aktor negara dan non-negara. Nah, di sini juga ada teori pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan oleh Raharjo Adi Sasmita tahun 2013 tentang pertumbuhan ekonomi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agar output yang dapat ditingkatkan yang umumnya diukur melalui produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Dalam hal ini, PDB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara baik oleh pelaku domestik maupun asing, sehingga dapat ditolak ukur menjadi penting dalam pengevaluasian kinerja ekonomi secara nasional. PDRB di sini sebagai dari struktur PDB digunakan untuk mencerminkan kontribusi sektor-sektor produktif dan wilayah tertentu terhadap total output nasional. Nah, kemudian adapun produk domestik bruto PDB nasional dan sektor pertambangan. Maksud dari produk domestik bruto nasional di sini adalah indikator utama yang menggambarkan nilai total produksi barang dan jasa dalam suatu negara, termasuk kontribusi perusahaan domestik maupun asing. PDB terbagi menjadi dua jenis, yaitu PDB nominal yang dihitung berdasarkan harga pasar dan PDB yang dihitung melalui 3 pendekatan seperti produksi berdasarkan nilai tambah, pengeluaran berdasarkan total konsumsi investasi dan pengeluaran pemerintah, serta ekspor impor, dan pendapatan berdasarkan akumulasi gaji, keuntungan, dan pajak. Sebagai tolak ukur kesehatan ekonomi, PDB membantu mengevaluasi kinerja ekonomi nasional, membandingkan kesejahteraan negara, merumuskan kebijakan ekonomi, serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan investasi. Meskipun penting, PDB ini tidak mencerminkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perlu dilengkapi dengan indikator lain seperti tingkat pengangguran dan ketimpangan. Produk domestik bruto ini adapun terdapat di dalam sektor pertambangan, yang merupakan sebuah spesifik dari PDB nasional yang mencerminkan kontribusi sektor pertambangan dan pengalian terhadap perekonomian suatu negara. Sektor ini mencakup sebagai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti batu bara, minyak dan gas, serta nikel, emas, tembaga, dan serta berbagai jenis mineral lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. PDB sektor pertambangan ini dihitung berdasarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh proses produksi dalam sektor ini, mulai dari kegiatan dari hulu seperti penambangan bahan mentah hingga sebagian kegiatan hilir yang meningkatkan nilai komoditas tersebut. Nilai tambah yang mencerminkan selisih antar output atau hasil produksi dengan input antara biaya operasional dan bahan baku. Perhitungan ini dilakukan dalam periode tertentu, biasanya secara triwulan ataupun tahunan, dan menjadi indikator yang penting untuk menilai kinerja industri ekstraktif dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti dalam penelitian Alia Nurhaliza, Bauto Hihe, dan Ari Kusuma Paksi pada 2024 dengan judul Dampak Strategi Investasi Nikel Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Dalam Negeri, sebuah studi yang diterbitkan dalam Ittizam Journal of Syariah Economic
Research menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi dan strategi investasi di sektor nikel memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan Indonesia melalui peningkatan nilai ekspor dan importasi. Kemudian juga ada studi dari Indef tahun 2023 yang terdapat pada jurnal dengan judul Dampak Investasi Sektor Pertambangan terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional, mengidentifikasi bahwa setiap 1% dari produk biji nikel di Sulawesi Selatan dan provinsi lainnya berkontribusi pada peningkatan PDRB regional. Namun, penelitian ini belum mengkaji dampak produk nikel terhadap PDB nasional melalui kontribusi PDB sektor pertambangan secara mediasi. Sementara itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Tangkudung dan Kasegar tahun 2024 yang terdapat pada jurnal dengan judul Hilirisasi Nikel sebagai Nilai Tambah dan Penguatan terhadap pada jurnal dengan penelitian terhadap hilirisasi nikel menyoroti penelitian ini nilai tambah dan dampak ekonomi dari pengelolaan nikel di dalam negeri termasuk efek lapangan kerja dan daya saing global, tapi belum menguji hubungan kuantitatif antara produk nikel dengan PDB serta pertambangan dan PDB nasional secara simultan. Dari ketiga penelitian ini menegaskan bahwa ketiga studi ini menegaskan pentingnya sektor nikel dan hilirisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, belum secara spesifik menguji mekanisme mediasi PDB secara sektor pertambangan dan pengaruh produksi nikel terhadap PDB nasional. Hal ini membuka ruang bagi penelitian kami untuk mengisi gap tersebut dengan melakukan pendekatan model mediasi yang lebih komprehensif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.